Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Maharani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Pariwisata di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berawal dari zaman kerajaan. Sejarah kepariwisataan di Indonesia dimulai pada abad ke-14 sebagai tercatat dalam Kakawin Nagra Kereta Agama yang menunjukkan bahwa Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan. Di zaman kerajaan, raja-raja Nusantara telah membangun sarana prasarana pariwisata seperti Taman Narmada di Lombok dan Tasikardi di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu. Di Yogyakarta ada tempat wisata seperti Taman Sari yang digunakan sebagai tempat peristirahatan raja-raja dan rekreasi. Pariwisata di Indonesia telah berkembang menjadi satu fenomena global yang memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia memiliki kebijakan yang diambil untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Misalnya seperti yang pertama, pengembangan sarana prasarana wisata. Pemerintah menyediakan sarana prasarana wisata seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengembangan kota pariwisata. Maksudnya seperti pemerintah mengembangkan kota-kota pariwisata seperti Lombok dan Bali. Yang ketiga, ada pengembangan tourism master plan. Pemerintah itu menyusun master plan pariwisata untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Saat ini, Nusantara telah menjadi kota pariwisata yang menarik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara lain. Pariwisata di Nusantara menawarkan berbagai keunikan dari mulai budaya, seni, dan kebudayaan yang membuat pariwisata di Nusantara semakin unik. Adapun sejarah pariwisata di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-14, Raja Hayam Wuruk mengelilingi kerajaan. Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa Timur menggunakan pedati dengan iring-iringan pejabat negara. Catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang resi pengelana Hindu dan Pakuan Pajajaran yang ditulis pada abad ke-15 menceritakan perjalanannya keliling Pulau Jawa dan Bali. Meskipun perjalanannya bersifat ziarah, namun kadang-kadang ia menghabiskan waktu seperti seorang pelancong di zaman modern, kayak duduk-duduk, mengipasi badan, dan menikmati pemandangan di daerah puncak, khususnya Gunung Gede yang dia sebut sebagai titik tertinggi dan kawasan Pakuan. Kemudian pada abad ke-19, pemerintah kolonial mulai serius mengembangkan pariwisata di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar pariwisata dan mendirikan travel agent. Kemudian pada tahun 1959, kerjasama antara Kementerian Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf, dan Telepon mulai mengembangkan pengelolaan sektor pariwisata. Kemudian pada tahun 1969, industri pariwisata di Indonesia semakin berkembang dan jumlah wisatawan asing yang berkunjung semakin bertambah. Kemudian pada tahun 1976 diterbitkan buku yaitu Indonesia Sebuah Pengantar yang mengulas tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Lalu pada tahun 1983 diterbitkan buku yang berjudul Pengantar Pariwisata Indonesia yang mengulas tentang sejarah dan ilmu pariwisata di Indonesia. Kemudian pada tahun 1987 diterbitkan buku yang berjudul Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya yang mengulas tentang sejarah dan ilmu pariwisata di Indonesia. Pada tahun 1994 diterbitkan buku Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana yang mengulas tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Tahun 1996 diterbitkan buku Sejarah dan Perkembangan Pariwisata di Indonesia yang mengulas tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Pariwisata di Indonesia telah menjadi sektor yang penting dalam perekonomian negara, membawa manfaat bagi perekonomian, membawa manfaat bagi sosial ataupun budaya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, keunikan budaya, pariwisata di Indonesia itu menjadi semakin unik dan menarik bagi wisatawan internasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.